Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 2 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 23 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membaca kitab yaitu Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, meraih hidup bahagia. Dan ini adalah tulisan yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca sebuah kitab dengan atau sebuah tulisan ringan dengan judul Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, meraih hidup bahagia, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sedikit tentang penulis, beliau adalah seorang ulama yang hidup pada tahun wafat 1376 Hijriah. Berarti kita sekarang 1447 Hijriah. Hampir sekitar 100
seratusan tahun yang lalu kira-kira ya, beliau hidup, dan beliau ini adalah gurunya dari Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mempunyai banyak kitab yang paling fenomenal adalah Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di, yang mana bagi kaum muslimin terutama yang awam ingin mengetahui secara ringkas tafsir dari ayat Al-Quran, maka bisa membaca tafsir tersebut, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau banyak tulisan-tulisan juga selain tafsir, di antaranya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah fikih yang ditulis oleh beliau. Kemudian juga yang kita baca sekarang ini Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat meraih hidup bahagia. Dan banyak kiat yang beliau sebutkan pada poin ini, ada sekitar 21 kiat. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita bahas tentang kitab ini, maka ada baiknya saya memberikan mengapa tema ini yang diangkat dalam kunjungan ke Bontang kali ini. Salah satu sebabnya adalah karena kita di zaman media sosial, yang mana kita banyak melihat dan banyak mendengar. Biasanya ketika banyak melihat dan banyak mendengar, maka yang terjadi adalah banyak membandingkan. Kemudian ketika banyak membandingkan, maka yang terjadi adalah akhirnya merasa kurang dari apa yang sudah diberi, merasa kurang dari apa yang sudah diberi. Nah, akhirnya karena merasa kurang tersebut, maka hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak enak, hidupnya penuh dengan ketidakpuasan. Itulah penyakit-penyakit zaman sekarang, di antaranya insecure, yaitu susah untuk apa-apa tidak enak, apa-apa perasaan was-was dan seterusnya. Nah, untuk itulah kita angkat tema ini, bagaimana para ulama memberikan arahan kepada seseorang muslim dan muslimah agar dia meskipun di zaman yang begitu mengangkat kekayaan, memperlihatkan kekayaan, kenyamanan hidup, liburan sana sini, maka dia tetap dalam keadaan bahagia dengan keadaan yang dia hadapi. Sebab yang kedua adalah, yaitu sebagian orang kadang-kadang menganggap ini adalah sebuah sa'adah, kebahagiaan dalam bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya sa'adah, padahal itu sebenarnya bukan sa'adah. Contoh misalkan, saya pernah ketemu dengan artisah. Artisah itu mantan artis, ya, yaitu perempuan yang pernah jadi bintang iklan. Kita lihat iklannya di papan-papan reklame. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada perempuan tersebut. Akhirnya meninggalkan dunia kelamnya, dunia buka aurat, dunia kelabing malam, dunia minum-minum dan seterusnya. Kemudian berubah benar-benar menjadi seorang wanita muslimah yang taat kepada Allah.
Akan tetapi kemudian melihat perubahan yang secara drastis tersebut, akhirnya temannya mundur secara teratur. Akhirnya seseorang tidak mempunyai teman. Kemudian setelah itu karena tidak mempunyai teman, maka akhirnya kembali kepada kehidupannya yang dulu agar bisa berteman kembali. Kembali mencari kebahagiaan. Ini inti pembicaraan. Mencari kebahagiaan, menurut dia kebahagiaan di kelabing malam, dugem, kemudian jingkrak-jingkrak sambil mendengar suara dentuman musik yang begitu keras. Menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Ada sebagian orang yang melihat bahwa kebahagiaan adalah naik ke atas gunung, naik ke puncak Everest, sampai kehabisan nafas di situ. Kemudian ada sebagian orang bahagia adalah menyelam ke dalam lautan. Ada sebagian orang bahagia adalah hanya duduk di tepi pantai. Ada bahkan sebagian orang duduk di samping jalan melihat truk-truk yang lewat. Dia sudah bahagia. Nah, kita ingin mendudukkan apa itu kebahagiaan. Kemudian bagaimana cara Islam memberikan petunjuk agar seorang muslim dan muslimah bahagia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat bahagia dalam bahasa Arab adalah as-sa'adah. Dan as-sa'adah artinya secara bahasa menunjukkan kepada al-yumni. Al-yumn adalah kenyamanan, al-barakah, keberkahan, al-falah, keberuntungan, husnul hal, keadaan yang baik. Itulah kebahagiaan. Saya sering mengatakan, seorang bisa tidur dengan nyenyak, maka dia bahagia. Seorang bisa bernafas dengan dalam, maka dia bahagia. Seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Itu adalah arti bahagia secara istilah, secara bahasa. Adapun arti bahagia secara istilah syariat adalah sururun wa thabatu qalbin yahsulul insan 'inda naili ma yuhibbu wa yarda ala wajhin yadum wa la yazul. Yang artinya bahagia adalah kegembiraan yang tetap di dalam qalbu, yang dirasakan oleh seorang manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dan kebahagiaan tersebut selalu ada dan tidak hilang. Itulah kebahagiaan, itulah sa'adah. Jadi sa'adah adalah kegembiraan yang menetap di dalam qalbu, terasa bagi seorang manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dan kegembiraan tersebut selalu ada dan tidak pernah hilang. Nah, itulah bahagia. Saya jadi ingat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa inna fil fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sebuah surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apa surga dunia yang dimaksud? Surga dunia yang dimaksud adalah kelezatan di dalam beribadah. Nah, kelezatan dalam beribadah, kelezatan menghadapi perkara-perkara kauni, kelezatan menghadapi perkara-perkara syar'i, itulah kebahagiaan sebenarnya bagi seorang muslim. Kelezatan dalam menghadapi ketentuan Allah yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang mana ada 5 pokok dari ujian dan musibah: rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. Ketika dia mendapatkan perkara-perkara tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun dengan sebelum penciptaan langit dan bumi,
dan dia kalbunya menerima. Nah, itulah bahagia. Itulah bahagia. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dan tetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irda bima qasama Allah, takun aghnan nas." Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, paling bahagia. Saat kita puas dengan hanya satu botol itu, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Meskipun satu botol ini kurang dari cukup. Nah, itulah yang disebut dengan kebahagiaan di dalam menghadapi perkara-perkara kauni, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebahagiaan di dalam menghadapi perkara syar'i, yaitu hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, di antaranya halal dan haram. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Artinya dia taat kepada Allah. Dia mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka pada ketaatan itu terdapat kebahagiaan. Pada ketaatan tersebut terdapat kebahagiaan. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan adalah sebuah kegembiraan yang menancap di dalam kalbu, dirasakan oleh seseorang apabila dia mendapati sesuatu yang dia sukai, dan hal itu berlaku terus tanpa terputus. Itulah yang disebut dengan bahagia. Dan tadi saya sudah jelaskan, bahagia menghadapi ketetapan Allah, bahagia menghadapi ketetapan Allah yang kauni, bahagia menghadapi ketetapan Allah yang syar'i. Itulah yang disebut dengan bahagia. Nah, untuk itu kita ingin mengenal sarana-sarana. Jadi jangan dianggap bahagia selalu rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan dan kilauan. Itu adalah bahagia menurut sebagian orang. Bahkan tidak bahagia menurut sebagian yang lain. Ya. Bahagia sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahagia ketika dia sehat, lapang waktu untuk beribadah, dimudahkan seseorang mengerjakan ketaatan. Itu adalah bahagia. Saya pernah datang ke Tokyo, Jepang, diundang oleh panitia. Kemudian ada kawan curhat di situ. Saya Ustaz, di sini saya tidak bisa puasa karena mereka tidak menganut untuk memperbolehkan puasa. Karena orang berpuasa Ramadan biasanya performa kerjanya menurun. Maka akhirnya saya diwajibkan untuk berbuka, bahkan dipaksa untuk berbuka. Bahkan pihak perusahaan mengatakan kalau kamu malu berbuka itu di dalam kamar, tidak ada yang lihat kamu. Ayo berbuka di sana agar kamu tetap performa kerjanya maksimal. Maka ketika seseorang di Indonesia dengan penghasilan yang secukupnya, tetapi dia bisa berpuasa Ramadan dengan maksimal, maka itu sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan jangan selalu dituntut dengan harta benda. Iya, salah satu kebahagiaan atau hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah dengan harta benda, tapi bukan seluruhnya. Berapa banyak orang yang diluaskan rezekinya, kemana saja dia bisa, makan minum apa saja dia dapat, beli berpakaian apa saja dia sanggup. Ada orang saya telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ya akhi? Oh Ustaz ya, Afan Ustaz, saya sedang di Singapura. Ngapain pagi-pagi di Singapura? Afan Ustaz, ini mau sarapan. Nanti sebentar lagi saya balik. Sarapan bro.
Untuk apa dia ke sana? Mengeluarkan tiket, pakai paspor, kemudian hanya kena sarapan untuk bahagia. Bahagia adalah ketika seseorang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 3 syaratnya. Kurang dari cukup, tidak mencari yang ada, dan mencukupkan dengan yang ada. Bahagia dengan istri satu. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya. Yang paling afdal adalah terutama bagi siapa yang sudah dengan istri satu mencukupkan matanya dan kemaluannya terjaga, maka cukup satu. Pendapat jumhur itu. Nah, ibu-ibu senang bahagia dengan istri satu. Ya, bukan berarti dia haram beristri 2, beristri 3, beristri 4. Bukan berarti beristri 2, 3, dan 4 mendatangkan tidak bahagia, tidak. Tetapi dia merasa mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari yang tidak ada, dan berpuas diri walaupun kurang dari cukup. Sebenarnya saya pengen yang begini, Ustaz, tapi sudahlah ini aja. Bahagia itu. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingin merubah situasi pengertian terhadap kebahagiaan. Sebagian orang yang diluaskan rezekinya, dia tidak bahagia. Bukti dia tidak bahagia apa? Dia harus keluar rumah, harus dugem, harus keluar, harus ke klub malam untuk mencari sebuah kata yang namanya bahagia. Ada orang yang diluaskan rezekinya, lapangkan rezekinya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruang, tapi dia belum mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. Makanya dia harus pergi ke atas pohon untuk bahagia. Di bahagia, benar kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kebahagiaan adalah dengan hati yang gembira. Laisal mut'ah hiya sa'adah. Bukan kesenangan selalu mendatangkan kebahagiaan. Oh, saya senang rumah baru, mobil listrik, senang. Tapi apakah bahagia? Belum tentu. Paham ya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, ini nasihat bagi saya, bagi diri pribadi dan juga para kaum muslimin yang suka-suka flexing, dapat ini, perlihatkan media sosial, dapat ini, perlihatkan media sosial. Termasuk dalamnya ustaz-ustaz nasihat nih. Dan saya nggak nyebut ustaznya ya. Ustaz-ustaz yang suka lagi makan-makan enak, divideoin sama panitia, seakan-akan ambil angle-angle ketawa, seakan-akan hidupnya bahagia. Padahal dari panitia yang ketawa-ketawa sama ustaz itu, sampai rumah sedang di ujung tanduk pernikahannya. Dan saya tidak setuju dengan seperti itu. Saya menasihati diri pribadi, mungkin pernah seperti itu, saya tidak akan. Pernah suatu ketika saya bikin video, ini ceritanya di Jogja. Bikin video, kemudian di depan saya itu ada nasi gudeg, dan nasinya itu masih berkukus gitu, masih ada uapnya gitu. Kemudian bikin video, kemudian tersebar video tersebut. Videonya bagus tentang mu'alaf dan seterusnya, apa yang harus dilakukan oleh mu'alaf. Isinya bagus, bukan orangnya gitu, isinya bagus insyaallah. Sampai video itu kepada Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawasati rahimahullah. Beliau telepon, Ustaz Ahmad, antum enggak kasihan sama orang-orang miskin yang enggak pernah makan nasi gudeg? Kasihan dia. Kasihan. Antum sombong dengan begitu. Ya, nah ini nasihat pada panitia-panitia, nggak usah ngambil ustaz angle-angle sana, ustaz turun dari mobil, nggak usah, ustaz bukan artis.
Ustadz pendakwah, ahli agama, ahli fatwa. Ustadz bukan artis. Mau kemana harus di video, mau kemana harus di video. Kasihan yang melihat masakan, enak Ustadz masakannya. Katanya zuhud. Katanya harus prihatin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standarisasi kebahagiaan harus kita pahami dengan baik dan benar. Bahagia adalah ketika dia puas dengan pemberian Allah. Bahagia ketika dia ridha dengan ketetapan Allah. Bahagia ketika dia yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana saya selamat setelah saya mati. Itu bahagia. Nah, Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau kemudian menyebutkan beberapa qiyam. Beliau mengatakan, saya langsung bacakan bahasa Indonesianya ya. Yang pertama adalah iman dan amal saleh. Sarana yang paling utama dan paling mendasar dalam masalah ini adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh. Artinya, orang ingin bahagia dengan kebahagiaan yang saya sebutkan tadi. Bahagia ketika dia puas dengan pemberian Allah. Bahagia ketika dia ridha, sabar atas ketetapan Allah. Bahagia ketika dia taat kepada Allah, lebih mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada hawa nafsunya dan dirinya sendiri. Bahagia. Itu kiatnya yang pertama adalah iman dan amal saleh. Contoh dalilnya iman dan amal saleh. Iman artinya adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Mengimani Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, para rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, dan mengimani takdir baik dan buruknya. Dengan beriman ini dia bahagia. Tambah lagi dengan amal saleh. Amal saleh maksudnya amalan ibadah yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal ini dia akan bahagia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, mengimani bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, dan mengimani bahwa Allah mengutus para malaikat dengan segala macam tugasnya, para rasul, hari akhir, kitab-kitab suci hari akhir, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, apa yang Allah katakan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan benar-benar. Di situ ada dua penekanan. Fala, lam di sini lamut taukid. Nuhyiyannahu, nun di sini nun taukid. Kalau bahasa Indonesia, sungguh kami akan benar-benar. Sudah ada sungguh, ada benar-benar. Berikan kepadanya kehidupan yang baik. Inilah kebahagiaan. Coba kita lihat tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik. Hadza wa'dun min Allah taala liman 'amila salihan wa huwa al-'amalu al-mutabi'u li kitabillah taala wa sunnati nabiyhi min dzakarin aw untha min bani Adam. Inilah janji dari Allah
Bagi siapa yang beramal saleh, yaitu amal yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang mengamalkannya itu laki-laki ataupun perempuan dari anak manusia. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih, dan qalbunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal amal al-ma'muru bihi masyru'un min indillah, dan bahwa amal yang dia sedang lakukan tadi yang diperintahkan dan disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal demikian, maka janjinya adalah bi an yuhyiyahullahu hayatan thayyibah fid dunya. Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia baginya di dunia. Apa yang dimaksud kehidupan yang bahagia? Kata Imam Ibnu Katsir, wal hayatut thayyibah tashmalu wujuhar rahah. Yang artinya, dan kehidupan yang bahagia yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencakup seluruh sisi-sisi kenyamanan. Bahagia, nyaman qalbunya. Dan subhanallah Pak, ada perkataan yang menarik begini. Tidak ada di dunia ini yang paling kuat dari benda mati kecuali baja. Tetapi baja kalah dengan api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tetapi api dipadamkan dengan air. Berarti makhluk yang paling kuat adalah air. Tetapi air bisa diuapkan dengan angin. Berarti makhluk yang paling kuat adalah angin. Angin bisa dihalau oleh manusia. Tetapi makhluk yang paling kuat adalah manusia. Tetapi manusia tidak sanggup menghadapi satu dari tentara Allah. Apa itu? Al-ham, al-gham, keresahan, kegelisahan. Maka makhluk yang paling kuat yang merupakan tentara Allah adalah kegelisahan, keresahan. Sebanyak apapun hartanya, ketika dia gelisah, resah hatinya, maka dia adalah orang tidak bahagia. Nah, salah satu yang menghilangkan ham, kegelisahan, keresahan tadi, beriman dan beramal saleh. Berarti orang ketika dia nyaman, tidak gelisah, tidak resah, meskipun dilihat orang dia miskin, lihat orang cuma punya sepeda ontel, tapi dia tidak gelisah, tidak resah, dia bahagia. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wal hayatut thayyibah tashmalu jami'a wujuhir rahat, dan kehidupan yang baik mencakup seluruh sisi nyaman, termasuk di dalamnya kata beliau, wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas wa jama'atin annahum fassaruha birrizqil halalil thayyib. Perhatikan ini baik. Ya, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, menafsirkan bahwa siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan diberikan oleh Allah benar-benar kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang mencakup seluruh kenyamanan hidup adalah rezeki yang halal dan baik. Ini bahagia. Orang saat bekerja dapat rezeki halal, baik, itu bahagia. Meskipun kadang kurang dari cukup, atau meskipun kadang hanya cukup saja. Nah, ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kadang terlalu banyak menuntut kepada suaminya, padahal suaminya sudah bekerja. Tapi mungkin, jadi gini Pak, konsep rezeki itu, dia akan mencari orang yang cocok. Rezeki itu nyari kita Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud berkata, Innallaha qassama arzaqakum kama qassama akhlaqakum. Allah telah membagikan rezeki kalian sebagaimana Allah telah membagikan akhlak kalian. Cuma kadang perlu waktu. Nah, perlu waktu ini yang kadang ada orang sabar, ada yang nggak sabar. Jadi
Ketika seseorang mendapatkan rezeki yang halal dan baik, itu bahagia. Berdasarkan tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya para ikhwah, ada kemarin kejadian apa ya? Setelah saya berbicara tentang rezeki yang halal dan thayyib ini, ada yang mengatakan, ada yang pokoknya cerita dia akhirnya merasa tidak nyaman. Ustaz, saya pernah keluar kantor di waktu kerja. Setelah dengar ceramah Ustaz, saya jadi tidak tenang, tidak bahagia. Kenapa? Karena yang dia dapatkan tidak halal. Menggunakan waktu kerja untuk selain kerja. Waktu kerja dia dari jam 7 sampai jam 4. Maka dia gunakan salah satu waktunya dia gunakan untuk selain waktu kerja. Ini membuat tidak tenang. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mendapatkan rezeki halal baik. Tidak mesti selalu harus banyak. Ya, tidak mesti harus selalu. Kalau banyak fabiha wa ni'mah. Kalau banyak maka itu yang lebih diharapkan. Sudah banyak menumpuk ruah, kemudian halal baik. Nah, itu yang diharapkan. Kalau antum ditanya misalkan, mana yang dipilih? Menjadi kaya bersyukur atau miskin bersabar? Otomatis aklamasi kaya bersyukur ya. Baik. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza akthar ahliha al-fuqara." Aku melihat ke dalam surga. Ternyata penghuni surga yang paling banyak orang miskin. Dalam riwayat yang lain, "Kumtu bi ala babil jannah fa idza akthara ahliha al-fuqara wa ashabul jiddi mahbusun." Aku berdiri di pintu surga. Ternyata penghuni paling banyak adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan. Kenapa? Banyak hitungannya. Nah, masih jadi orang kaya bersyukur. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita ingin rezeki yang halal dan banyak agar lebih bahagia. Tapi kalaupun rezeki halal dan baik secukupnya, itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Karena tidak ada kegundahan, keresahan. Ustaz, rezeki saya tidak halal, Ustaz, gimana nanti anak saya susah menghafal, anak saya susah berdoa dikabulkan, enggak dikabulkan. Istri memang ternyata susah diatur gara-gara ini rezeki yang tidak halal ini. Dinasihati satu kalimat dia menjawab 100 kalimat. Tak bisa terus. Nah, ini pada ikhwan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Imam Mujahid dan juga Qatadah mengatakan, la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Ini penting. Ketika Allah berfirman, siapa yang beramal saleh laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Maka Al-Hasan Al-Basri, Imam Mujahid ibn Jabir, Qatadah ibn Da'am As-Sadusi mengatakan, tidak ada kebahagiaan kehidupan bagi seseorang kecuali di surga. Itu adalah pengertian kebahagiaan. Tidak ada kehidupan yang bahagia, paling bahagia seseorang kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Ya Imam, matar rahah?" Wahai Imam, kapan ada kebahagiaan? Ya, kapan engkau tidak mencari ilmu? Kapan ada kebahagiaan? Selesai ini urusan, enggak usah lagi beramal, enggak usah, cuma nikmati saja. Kapan sebenarnya yang terjadi? Kata Imam Ahmad, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika pertama kali kakimu, satu telapak kakimu kamu letakkan dalam surga, saat itu bahagia. Bahagia yang hakiki, yang tidak ada keresahan, kegundahan setelahnya. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, ini perkataan juga menarik, yaitu Ad-Dhahhak bin Muzahim. Kebahagiaan Allah akan memberikan kepada yang beriman dan beramal saleh kehidupan yang bahagia. Apa itu bahagia?
al-'amalu bit-tha'ah wal-insyirahu biha. Lapang saat beribadah, tidak merasa berat saat beribadah, itu bahagia. Tidak merasa berat pergi ke masjid, tidak merasa berat bayar zakat, tidak merasa berat saat berpuasa Ramadan. Dan itu yang dimaksud dengan ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Ini sebentar lagi Ramadan. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa makna ihtisab? Para ulama mengatakan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi ats-tsawab fala yastathqilu li siyami wa la yastatilu li ayyami. Dia berpuasa penuh dengan semangat, tidak merasa panjang harinya dan tidak merasa berat puasanya. Kalau pas lagi puasa jam 1, aduh bontang haus banar. Nggak boleh itu, puasa-puasa begitu nggak boleh. Semakin haus, hauskan sekalian ya Allah, saya akan tetap berpuasa. Nah, itu puasa yang karena iman dan ihtisab. Itu makna bahagia. Meletakkan harta di jalan Allah, bersedekah. Ya, dia tidak pernah hitung-hitungan untuk sedekahnya karena dia tahu Allah akan menggantinya. Semakin lezat dia bersedekah, itu kebahagiaan. Contoh misalkan, ada keluarga, paman kah datang ke rumah. Udah lama ini paman gak datang. Kalau orang sudah lama gak datang, kemudian datang, biasanya ada maunya. Nah, ada mau. Kemudian ngobrol, paman ngalor ngidul, mukaddimah lama, ujung-ujungnya pinjam 100 dong. Habis itu sudah, ini si suami ingin ngasih, bahkan gak usah minjem, ingin ngasih. Buka pintu kamar, di dalam istri sudah kecak pinggang. Ngapain tuh datang? Ngapain? Nggak bayar tuh nanti? Gimana nanti? Bingung suaminya. Nah, jadi nggak bahagia. Bahagia itu saat seseorang lapang saat beribadah. Ibadah jenis apapun. Baca Quran lapang, zikir lapang, sholat lapang, puasa lapang, sedekah lapang. Itu bahagia. Dan caranya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Seseorang baca Quran nggak lapang. Kenapa? Merasa lama. Itu kejadian kadang-kadang setiap subuh. Habis sholat subuh, zikir di masjid, pulang ke rumah ingin baca Quran. Di samping kanan mushaf, samping kiri HP. Ini kalau buka mushaf matanya kok berair. Huruf Qur'annya kok goyang-goyang, nguap-nguap, resah, tidak nyaman baca Quran. Nggak ada kelezatan, ini nggak bahagia. Tapi kalau giliran HP, apalagi kalau laki-laki berita-berita politik, Menteri Keuangan, cagat matanya, bahasa banyaknya cagat matanya. 3 jam dia pantengin tuh HP. Nah, ini bahagia adalah ketika seseorang lapang, lezat saat beribadah, lezat saat berdoa, lezat saat berzikir, lezat saat mengeluarkan uang untuk haji dan umrah. Itu bahagia. Lezat saat berbakti pada orang tua. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik pada ikhwan. Termasuk kebahagiaan adalah ketika dia berkorban untuk berbakti pada orang tua. Dan ingat Pak, terkadang bakti orang tua itu lebih berkorban dibandingkan berjihad, mengangkat senjata melawan musuh. Inilah rahasia ketika ada seorang yang pemuda minta kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad. Kata Rasul SAW, hal ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu hidup? Kata orang tersebut, nah, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa fihi ma fajahid,
Maka di dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berjihadlah dengan mengurus kedua orang tuamu. Kadang Pak Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, kadang berbakti kepada orang tua lebih berat dibandingkan berjihad mengangkat senjata melawan musuh. Karena kalau sudah melawan musuh, ima kita menang atau kita yang mati, selesai. Tapi kalau berjuang berbakti mengurus orang tua, perlu perjuangan, pengorbanan, perasaan kadang-kadang. Kita bawa hadiah dari luar negeri. Mudah-mudahan sang ibu rela ketika diberi. Kemudian sang ibu mengatakan, belum tahu ditanya dari mana, berapa harganya. Tapi ketika dilihat, aku kadang ketujuh warnanya barikan yang lain dikit. Anak tidak boleh protes sama sekali. Tidak boleh mengangkat suara satu kata pun sama sekali atas apa yang dilakukan oleh sang ibu. Apalagi sampai marah, apalagi sampai nunjuk-nunjuk. Bahagia saat berkorban untuk berbakti pada orang lain. Ini beriman dan beramal saleh, kiat yang pertama. Kemudian penulis mengatakan, kiat yang kedua, agar seseorang bahagia adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk. Sebelumnya para ikhwah, termasuk keimanan yang mendatangkan kebahagiaan adalah yaitu bersabar saat mendapat musibah, bersyukur saat mendapat nikmat. Jangan putus asa saat mendapat musibah, jangan sombong, congkak, ujub saat mendapat nikmat. Itu termasuk poin pertama. Beriman dan beramal soleh sarana kebahagiaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh luar biasa perkara orang beriman. Sesungguhnya keadaannya selalu dalam kebaikan. Orang beriman itu selalu dalam kebaikan. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau seandainya dia dapat nikmat, dia bersyukur, enggak sombong, enggak congkak, enggak merendahkan orang, enggak ujub. Apa ujub Pak pengertiannya Pak? Ujub itu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuh. Dia menganggap dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu ujub. Itu lebih parah daripada riya Pak. Kalau riya, dia mensekutukan Allah dengan manusia. Kalau ujub, dia mensekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Maka kiat agar kita bahagia saat dapat nikmat, maka bersyukur, sandarkan nikmat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang ahli ilmu yang menolong Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, "Ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi arsha qabla an ya'tuni muslimin." Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke sini sebelum dia datang untuk berserah diri kepada masuk Islam? Kata Ifrit, qala Ifritun minal jin. Jin Ifrit berkata, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Sebelum begini sudah ada. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku sangat kuat, sombong dia. Kemudian qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang berilmu, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Aku akan bisa mendatangkannya sebelum engkau memicingkan matamu, mengedipkan matamu. Jadi sebelum begini sudah ada. Lebih cepat ini tentunya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika sebelum berkedip sudah ada di sisi Nabi Sulaiman, maka orang berilmu tersebut mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur amakum." Ini adalah karunia dari Allah, tidak menyombongkan diri. Tidak seperti Karun ketika dia mendapatkan harta kekayaan, yang mana kalau seandainya digali di bawah Masjid Al-Furqan ini ada harta tersimpan, orang akan menyebutnya harta Karun. Padahal Karun belum pernah datang ke Bontang.
Tetapi kenapa dia disebut harta karun? Karena dia simbol kekayaan, simbol orang kaya. Tapi dia kufur dengan sombong. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan ini adalah karena kepintaranku. Bapak tahu bagaimana kekayaannya Karun? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 80-an, silakan antum cek. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Kami berikan kepada Karun harta-harta tersimpan, yang kunci dari harta tersimpan tersebut dibawa oleh puluhan bagal, puluhan hewan campuran antara kuda dengan keledai. Puluhan. Baru itu kuncinya, belum hartanya. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya sombong. Innama utitu ala ilmin. Yang aku dapatkan ini adalah harta kekayaan. Orang yang bahagia, beriman dan beramal saleh tidak demikian. Dia menyandarkan seluruh kelebihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia, beriman dan beramal saleh, dia apabila dapat musibah, maka dia akan bersabar. Dia tahu bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tahu bahwa ini musibah penghapus dosa. Dia tahu bahwa ini musibah tanda cinta Allah. Dia tahu bahwa ini musibah adalah mengangkat derajat untuk dirinya. Ada Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Pak, ada orang kadang-kadang beramal, kemudian dia ditakdirkan di surga di sini. Tapi kalau dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa dia naik ke sini? Dengan musibah-musibah yang dia dapatkan di dunia. Begitu orang yang ingin bahagia, beriman dan beramal saleh. Salah satu jenis keimanan dan salah satu jenis amal saleh, apabila dapat nikmat, dia bersyukur, mengembalikan kelebihan nikmat itu kepada Allah. Pemberian Allah. Tidak sombong, tidak ujub, tidak congkak, tidak sombong merendahkan manusia karena tidak dapat nikmat seperti nikmat ini. Kalau dia dapat musibah, dia bersyukur dan dia menetapkan bahwa itu sudah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu dia akan bahagia, Pak. Itu yang dimaksud dengan sarana bahagia adalah dia beriman dan beramal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana bahagia yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, baik itu manusia ataupun hewan. Ya, berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadilah orang yang kalau seandainya dia berada dimanapun, maka dia memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang disebut dengan manusia berkah. Kalau dia ada di situ, maka apa yang dia bisa lakukan untuk bisa berbuat baik kepada orang lain? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa na'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan-ucapan mereka kecuali, lihat, lisan yang kita tidak tahu. Ini sedikit menyimpang, Pak. Saya tadi atau kemarin nonton video Syekh saya, Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salim Al-Ruhaili. Ini sedikit menyimpang tentang, saya teringat lisan. Kata beliau, apakah engkau tidak malu? Ala tastahi? Allah memberikan nikmat mata kepadamu, yang mana saya bisa meyakini seluruh dokter tidak akan bisa membuat nikmat mata seperti yang Allah berikan kepada manusia. Apakah engkau tidak malu ketika Allah memberikan nikmat mata tersebut engkau gunakan untuk melihat yang haram? Ya. Kemudian kata beliau, lisan. Apakah engkau tidak malu Allah telah memberikan nikmat lisan kepadamu? Yang kita tidak tahu lisan ini bisa ngomong tuh gimana. Lisan ini bergerak tuh kemudian mengeluarkan huruf-huruf
yang saya sekarang bapak ibu dengar ini gimana kita nggak tahu. Itu Allah yang punya urusan. Apakah kita nggak malu? Lisan kita gunakan untuk maksiat, berdusta, menipu, ghibah, namimah. Nah, penulis mengatakan tidak ada kebaikan pada kebanyakan lisan kalam-kalam manusia kecuali satu, memerintahkan orang untuk menyuruh kepada kebaikan, menyuruh bersedekah, menyuruh melakukan perdamaian. Ini kebaikan-kebaikan lisan. Memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berdamai. Suami istri sedang dalam keadaan di ujung tanduk pernikahannya. Karena si suami poligami misalkan. Sang istri masuk kamar mandi, kemudian mengatakan, saya kurang apa? Kata sang istri. Kata sang suami di luar, kurang teman. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, akhirnya ada orang yang menasihati, sudah berdamailah, terima takdir Allah. Suaminya bertanggung jawab, suaminya tidak berzina, suaminya melakukan perkara yang halal, suaminya sanggup, fisik, kemudian harta, kemudian sifat, sabar. Suaminya sanggup. Maka pada saat itu dia memerintahkan kepada islah, wassulhu khair. Perdamaian lebih baik. Ini adalah mendatangkan kebahagiaan di dunia bagi seseorang. Wallahi para ikhwah, khusus untuk sedekah, perhatikan baik-baik. As-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti iman. Dan siapa yang rajin bersedekah akan sangat paham dengan apa yang saya katakan sekarang. Sedekah mendatangkan kebahagiaan, bukan malah menyulitkan orang. Contoh, ada seorang sahabat bernama, biasa dipanggil dengan kunyahnya, yaitu Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, beliau menyebutkan ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapa yang ingin menghutangi Allah, meminjami Allah, maka Allah akan lunasi dengan pelunasan yang berlipat-lipat. Ayatnya berbunyi begitu. Abu Dahdah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, Allahu yuridu minnal qard. Benarkah Allah menginginkan kita meminjaminya, menghutanginya?" Kata Rasulullah SAW, "Ya, na'am. Allah menginginkan kita meminjaminya, menghutanginya." Dan orang yang meletakkan harta di jalan Allah, dia sedang berurusan pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Dahdah, "Ubsut yadaka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, julurkan tanganmu, aku ingin bersaksi. Kemudian beliau mengatakan, "Ushhiduk ala anna haiti aqradtuhu li Rabbi." Aku bersaksi di hadapan engkau, wahai Rasulullah, bahwa kebunku aku pinjamkan, hutangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tanda kutip, cilakanya, bukan cilaka sih sebenarnya, keadaannya di dalam kebun tersebut tinggal istrinya dan anak-anaknya. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebun dan berkata, "Ya Ummat Dahdah, ukhruji." Wahai Ummat Dahdah, keluar engkau. Fa inni aqradtuhu li Rabbi. Aku sudah hutangkan, pinjamkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kebun ini. Apa jawab istrinya? Lihat bagaimana kebahagiaan datang dengan cara berbuat baik di dalam agama Allah dengan bersedekah. Berbuat baik kepada sesama. Ummu Dahdah berkata, perhatikan ibu-ibu yang suaminya ingin berbakti kepada ibunya. Saya sering mengatakan, jangan cemburu ketika suamimu meletakkan hartanya di jalan Allah.
Asalkan dia tidak menelantarkanmu dan anak-anakmu, jangan cemburu. Kenapa? Terkhusus ketika dia ingin berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena nanti engkau pun, wahai perempuan, akan menjadi seorang ibu yang anaknya nanti akan berbakti kepadamu. Engkau akan menjadi mertua perempuan. Maka perhatikan perkataan Ummul Dahdah ketika tahu sang suaminya meletakkan harta jalan Allah, meminjamkan harta jalan Allah. Beliau mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah." Sungguh ini simpan pinjam yang benar-benar mendatangkan keuntungan, wahai Abu Dahdah. Malah disupport. Ini yang mendatangkan kebahagiaan. Beramal dengan harta. Beramal dengan harta. Atau memerintahkan seseorang untuk beramal dengan harta. Ini mendatangkan kebahagiaan. Dan benar-benar bahagia. Apa kata Rasulullah SAW setelah Abu Dahdah menghutangkan kebunnya? Kata Rasulullah SAW, "Kam min 'idqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah." Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah kurmanya bertandan-tandan, yang lebat buahnya dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Bahagia hakiki. Jadi kiat yang kedua agar seseorang bahagia adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Ada orang bertanya, "Ustaz, saya nggak punya ilmu kayak Ustaz bisa berbuat baik kepada orang. Saya nggak punya harta untuk saya sedekahkan. Saya tidak punya kekuatan untuk saya bisa mengerjakan dengan kekuatan saya berbuat baik kepada orang lain, membawakan barang orang lain kah, mengantarkan orang lain kah ke tempat dulu kan kalau orang naik onta dia harus dinaikkan begitu. Saya nggak punya kekuatan. Kira-kira saya bisa apa?" Maka Rasulullah SAW sudah menyatakan, kalau seandainya seseorang tidak bisa beramal dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekuatan fisiknya, dengan akalnya, maka minimal takufu syarraka anin nas, minimal kamu tidak menyakiti orang lain dengan lisanmu, dengan tulisanmu. Terutama di zaman sekarang, Pak, tulisan, Pak, orang mencaci maki seenaknya di kolom komentar, sampai orang-orang yang dikomentari itu sampai stres. Itu kalau seandainya yang dikomentari orang biasa, publik figur masih mending. Yang dikomentari adalah ahli agama. Dan ini disebutkan oleh Fadil Syekh Abdul Razak bin Abdul Razak. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat zaman yang ahli agamanya paling banyak direndahkan kecuali zaman sekarang melalui komentar-komentar. Ini hati-hati Pak Eva, jangan sampai jamaah saya yang pernah ngaji sama saya, antum termasuk yang pernah nulis satu komentar itu. Ini adalah kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazan." Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu dan jangan malas, dan minta tolonglah kepada Allah. Agar seseorang bahagia, kerjakan yang paling bermanfaat untuk dirinya, terutama bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini kadang-kadang atas nama solidaritas teman tidak enak nolak. Teman suka banget ngajak nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di tempat-tempat. Ya, teman suka banget ngajak jalan kemana gitu, tapi gak ada manfaatnya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus selektif mencari teman agar kita bahagia dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita.
Apapun yang bermanfaat, gigihlah, berjuanglah untuknya. Dan tinggalkanlah yang tidak bermanfaat, terutama apabila di dalam diri seseorang terkumpul 3 hal. Masih muda, waktu luang, dan kehidupan yang berkecukupan atau berlebih. Ini kalau tidak digunakan untuk yang bermanfaat sangat merusak bagi manusia. Ada pepatah Arab mengatakan, innal faragha innasyababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya waktu luang, apa lagi? Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kekayaan, kecukupan hidup, ini sangat merusak bagi seseorang. Benar-benar merusak. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Jadi gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Merasa, diperhatikan baik-baik, merasa menyesal saat matahari terbit kemudian tenggelam, sedangkan dia belum menghasilkan prestasi yang bermanfaat, baik untuk dunia atau untuk akhirat, apalagi untuk akhirat. Dan ini gaya hidup para sahabat, merasa menyesal kalau kehilangan kesempatan untuk beramal saleh, merasa menyesal kehilangan waktu, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah gaya hidup para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Saya beri contoh. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, man tabi'al janazah thumma shalla 'alaiha kanat lahu qiratan. Siapa yang mengikuti jenazah kemudian sampai mensolatinya, kemudian menguburkannya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Saya ada kajian online bersama kawan-kawan di ITB. Gunung Uhud itu, sebentar ya saya carikan. Antum tahu gunung Uhud itu berapa beratnya? Lebarnya sekitar 7 km, berarti 7.000 meter, 7 sampai 8 km. Kemudian lebar ke sana, ini panjang, lebar ya. Ini panjangnya 7 km, lebarnya kira-kira 3 km. Kemudian naik ke atas sekitar 1 km. Kalau pendekatannya adalah bentuknya piramida, maka berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 7 kilo kali 3 kilo kali 1 kilo sekian. Keluar angka 7,5 miliar meter per meter 3 itu apa? Kubik, meter kubik. Kalau pendekatannya adalah batunya batu andesit, batu pegunungan, berarti batu andesit sekitar 2,5 kg per meter kubik. Berarti 7,5 miliar tadi kali 2,5 kg. Antum dapat tahu berapa? 18,85 miliar ton. Itu yang kata Rasulullah SAW, siapa yang mensolati jenazah dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud, 1 qirat. Siapa yang mengikuti jenazah dari mulai rumahnya diurus kemudian disolatkan sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Baik, kembali ke hadisnya. Hitung saja dari berapa besarnya dia akan mendapatkan pahala. Makanya jangan remehkan. Yang anehnya di zaman di Indonesia, di kita ini, di sebagian daerah mau mensolati harus ada amplop. Ketika diajak sholat jenazah, kenapa nggak mau sholat? Kededa amplopnya aku. Hah? Ya?
Artinya gini, dia sebenarnya tidak perlu amplop itu karena dalamnya cuma 5.000, 10.000. Cuma seakan-akan kalau enggak dapat amplop tidak pantas untuk mensolati. Ini keliru. Padahal pahalanya sangat besar. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Yang meriwayatkan hadis ini, siapa yang mengikuti jenazah, siapa yang sholat dan mengikuti jenazah maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, di sini letak inti pendalilnya. Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis tersebut, beliau mengatakan, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Itu terlalu berlebihan Abu Hurairah dalam hadisnya. Masa sekali sholat kemudian mengikuti jenazah sampai dapat 2 qirat? Terlalu berlebihan itu. Ditanyakan kepada Aisyah, benar nggak hadis ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sadaqa Abu Hurairah. Benar, itu riwayat dari Rasulullah. Siapa yang sholat dan mengikuti jenazah sampai ke kuburnya, dia dapat pahala 2 qirat. Lalu Abdullah bin Umar yang kebiasaannya, kalau sudah sholat jenazah beliau langsung pulang, tidak mengikuti sampai kubur. Beliau mengatakan, lihat, merasa menyesal saat kehilangan kesempatan beramal ibadah. Beliau mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Berarti selama ini kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung Uhud pahala. Merasa menyesal ketika terlewat darinya kesempatan untuk beramal ibadah. Hati-hati, Pak. Ya. Poin yang ketiga adalah mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Merasa menyesal kalau tidak diisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Umur sudah 30, 40, belum lancar baca Quran, harus merasa menyesal. Setiap Ramadan yang para salafus saleh dan dimulai dari Nabi Muhammad SAW menghatamkan minimal sekali hatam Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Menyesal terus, kenapa saya nggak bisa-bisa? Maka harus ada perbaikan meskipun sudah berumur. Harus ada tekad, saya harus hatam di bulan Ramadan. Caranya lancarkan dari sekarang. Kalau nanti 2 bulan lagi di Ramadan ini belum lancar juga, teruskan lancarkan. Pokoknya sampai nanti bertemu Ramadan saya harus hatam. Dan lancar yang saya maksud, Pak, ya, standarisasinya seperti Imam Sudes di Mekah. Itu lancar. Itu kalau orang ngaku lancar, kalau mau tahu lancar itu begitu. Kalau orang baca 1 juz setengah jam, itu lancar. Kalau masih zalikal Dajjal datang nggak selesai. Saya memotivasi ini dengan bahasa yang seperti itu, agak keras mungkin, tapi harus ada tekad dalam diri. Saya harus bisa, harus lancar. Dan dulu, Pak, kita di Banjar, ini banyak mungkin sebagian ada orang Banjar. Dulu kita di Banjar, anak kelas 5, 4, 5, 6 SD itu sudah hataman. Betamat namanya. Betamat itu maksudnya adalah dia sudah lancar baca Quran. Itu adalah ajaran tuan-tuan guru dulu. Kelas 6 SD lancar. Makanya saya kurang sepakat kalau seandainya ada TK terlalu fokus dengan hafalan. Enggak, nanti hafalan dia nanti kalau sudah SMP. Ini yang punya sekolah, saya berani diskusi masalah itu. Hafalan nanti kalau sudah SMP. Lancarkan dulu baca Quran. Saya pernah nanya ke orang tua, ada cerita sama saya, Ustaz, alhamdulillah ini anak saya umur kelas 4 SD sudah hafal 4 juz. Oh, alhamdulillah, Pak. Coba, Pak, baca, sodorin Quran. Gak bisa baca. Baca, lancarin membaca dulu sebelum menghafal. Keluar dari SD dia lancar. Lancarnya standarisasinya yang saya sebutkan tadi. Lancar. Jadi dia menghafal, kita tinggal menunggu dia menghafal saja. Tidak perlu ada lagi tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Maka Bapak Ibu kembali ke permasalahan tadi. Ihris ala ma yanfa. Ingin bahagia, kerjakan yang paling bermanfaat untukmu.
Yang paling bermanfaat. Merasa menyesal kalau ada waktu terlewat, sedangkan dia tidak menghasilkan manfaat untuknya pada waktu itu. Terutama ibu-ibu yang di rumah, jangan terlalu banyak kumpul-kumpul, komunitas-komunitas. Cadar sekuat, nikop sekuat, kumpul-kumpul, nggak menghasilkan prestasi, cuma ngobrol-ngobrol. Biarkan Anda di rumah, tetapi prestasimu banyak. Melayani anak, mendidik anak, itu prestasi besar. Jangan sampai anakmu bisa baca Quran dari guru TPA. Alangkah indahnya ketika seorang ibu, seorang anak mengatakan kepada orang lain, siapa guru pertama Al-Quranmu nak? Ibuku. Bangga jadi ibu. Bukan guru TPA. Tidaklah dia keluar rumah. Saya pernah nulis sebuah status, anakmu hanya akan sampai SD bersamamu. Tidaklah dia keluar rumah setelah SD, kecuali dia sudah selesai Al-Qurannya. Dia sudah berdamai lancar dengan Al-Quran. Siapa ngajarinya? Ibunya. Itu prestasi. Itu hal yang bermanfaat. Kita banyak Pak, perkara-perkara yang kadang-kadang tidak bermanfaat, kita terlalu semangat untuk mengerjakannya. Kerjakan hal yang bermanfaat. Di antara kerjaan yang bermanfaat adalah hal-hal yang membuat kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai pahala amal saleh. Ihris ala ma yanfa'. Hal-hal yang bermanfaat. Coba perhatikan, orang scroll. Bahkan sekarang ada penemuan brain rot. Orang hilang fokus. Ngobrol sama orang dia sibuk. Hilang fokus. Saya mau ngapain ya? Gara-gara keseringan scroll. Nggak ada tujuan hidup, nggak ada target hidup. Apalagi sampai seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, perhatikan ini. Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajri wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesal terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam pada hari itu, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Itu penyesalan paling terburuk. Karena waktu tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli, tidak bisa dikembalikan. Dan waktu kalau sudah datang, dia sangat cepat berlalu. Tidak akan pernah, Pak, saya sekarang 47, pengen seperti anak-anak santri saya sekarang umur 13, kelas 7 SMP. Saya akan benar-benar menghasilkan, bertekad untuk menghasilkan yang lebih. Tapi tidak bisa, Pak. Ya laitas syabab, kata pepatah Arab mengatakan, ya laitas syabab ya'udu yawman fasa'ukhbiru bima fa'ala al-mashi. Alangkah indahnya kalau seandainya masa muda kembali sehari aja. Aku akan katakan kepada masa muda apa yang telah diberlakukan oleh uban. Apa yang telah diberlakukan oleh uban. Susah. Kalau sudah tua susah. Maka hati-hati nih anak-anak yang lari-lari ini, orang tuanya jangan sampai terlalaikan. Wallahi kezaliman, Pak. Anakmu sibuk dengan scroll malam-malam, makan scroll. Kezaliman sangat besar di zaman sekarang oleh orang tua. Hati-hati, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni la akrahu an ara rajulan sabahlalan." Aku sangat membenci melihat seseorang sabahlal. Sabahlal itu la fi amal dunia wala fil akhirah. Orang yang tidak ngerjain apa-apa, tidak menghasilkan hasil dunia apalagi akhirat. Ini sabahlal namanya. Jangan kasih nama anak sabahlal, Pak. Karena ada sebagian orang minta minta nama anak kepada saya. Ustaz, tolong namanya anak saya baru dapat anak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih nama untuk anak saya.
Cuma namanya Islami, dan kalau bisa namanya nyentrik, tidak pernah orang bernama dengannya. Ada, saya bilang, apa itu? Ifrit. Susah banget permintaannya, jadi saya kasih begitu. Yang keempat, agar bahagia, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Nah, ini perhatikan. Dua hal yang membuat orang hatinya nyesek, gelisah, resah, gundah gulana. Apa itu? Bagaimana nanti? Ya, terutama bapak-bapak nih. Aduh, bulan ini kayaknya cuma segini nih. Bagaimana nanti? Itu sangat meresahkan bagi kepala keluarga. Gundah, gelisah, resah. Aduh, ada keperluan. Makanya kadang-kadang kepala keluarga tuh, istri sakit. Kenapa sakit? Rumah sakit mahal, tahu nggak? Kenapa? Karena dia memikirkan sudah, ini nih pas nih untuk sebulan. Asalkan jangan ada sesuatu yang darurat nih. Kalau ada darurat bingung lagi saya nyarinya. Makanya dia marah kalau istrinya sakit. Dia bingung kalau dia khawatir tentang keadaan yang akan datang. Dan dia sedih terhadap yang lewat di masa lalu. Aduh, kemarin investasi kenapa nggak menghasilkannya? Habis yang dulu. Sedih, gundah, resah, gelisah untuk sesuatu yang telah lalu. Maka apa obatnya, Pak? Obatnya adalah perbuat, pusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini. Pusatkan pikiran untuk mengerjakan pekerjaan hari ini. Jangan sampai kita dibisik-bisiki, oh nanti kamu besok begini, oh nanti kamu besok begitu. Dan ingat, yang kita kerjakan harus diridhoi oleh Allah. Ini kiat yang keempat. Pusatkan pikiran untuk mengerjakan pekerjaan hari ini. Jauhkan bisikan kegundahan atas hari depan atau kesedihan atas hari lalu. Dan selalu mengerjakan hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana, Ustaz? Agar kita tidak khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedih atas apa yang, atau tidak resah atas apa yang akan datang. Tidak sedih atas yang terlewat dari yang lalu. Caranya adalah hendaknya seseorang benar-benar bersandar dengan takdir. Kalau orang benar-benar meresapkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maka yang ada dalam benaknya adalah bertawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan." Yang artinya, kalau ada sesuatu yang menimpamu, kan beneran kan? Saya sudah tidak mau milih jalan kanan, tapi karena ada yang memerintahkan jalan kanan, saya hanya pilih, akhirnya kan musibah. Akhirnya dia sedih. Ya, atau dia resah. Maka janganlah engkau katakan, coba saya kemarin milih jalan kiri, niscaya tidak terjadi apa yang terjadi kalau saya milih jalan kanan. Jangan katakan itu, Pak. Sudah, yang berlalu sudah berlalu. Ucapkanlah qadarullah wa ma syaa'a. Semua Allah telah tetapkan dan semuanya atas kehendak Allah. Itu hati tenang, Pak. Itu kiat agar pikiran fokus. Ya, kiat agar pikiran fokus, yaitu sandarkan kepada takdir Allah, ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum jatuhnya ini.
dan bumi. Dan kalau sudah bersandar kepada ketetapan Allah, yang ada adalah bertawakal. Saya beri contoh ya Pak. Ini pengalaman pribadi di keluarga kecil saya. Waktu anak-anak saya umur kecil-kecil seperti ini, umur 2 tahun, 3 tahun, Abdullah dan Suraya. Anak pertama, anak kedua, waktu itu masih cuma 2 anak. Biasanya anak-anak di Arab Saudi sebagian mereka begadang malam, tidurnya malam-malam. Nah itu yang terjadi dulu sebelum pindah ke Indonesia kepada anak-anak saya. Kadang jam 1, jam 2 bangun. Itu membuat istri kadang-kadang keletihan di pagi hari. Dia harus tidur. Saya ngantor, kemudian dia tidur. Anak-anak main. Mainannya apa Pak? Dia mungkin melihat ibunya sering nyuci. Dia lakukan itu. Laptop saya dia cuci. Bangun, ambil nangis-nangis telepon. Bah, ini laptop dicuci oleh anak. Laptopnya mereknya Casio lagi. Casio orang. Waktu itu ya. Satu-satunya Casio orang. Sekarang alhamdulillah. Kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, ucapkan qadarullah ma syaa'. Enggak usah nangis. Dan ini cara mendidik anak. Tidak perlu kita katakan kepada anak, kenapa? Kenapa dan kenapa? Untuk sesuatu yang sudah terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengatakan 5 li ayyi syai'in lam af'alhu. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa belum engkau kerjakan. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan 5 untuk sesuatu yang sudah aku kerjakan. Sudah terjadi, sudah ucapkan qadarullah wa ma syaa' fa'al. Tidak mungkin LCD-nya akan berubah kecuali kalau diganti. Itu kejadian pertama. Sudah selesai. Qul qadarullah ma syaa' fa'al. Tidak akan sedih kita. Semuanya di tangan Allah, ketetapan Allah. Kita akan fokus terhadap pekerjaan kita. Itu bahagia. Contoh yang lain lagi. Dia mungkin anak-anak kecil melihat ibunya sering adon, buat kue, adonan. Ibunya tidur, dia keluarkan telur. Kemudian dia pecahkan di karpet Pak. Dia adon, berdua itu. Karpet bau telur seluruh ruangan itu, dan saya buang karpetnya. Sama di telepon. Maka saya kata, qul qadarullah ma syaa'. Mau diapakan? Karena kalau kita katakan untuk sesuatu yang telah terjadi, maka kita akan mengajari secara tidak langsung anak untuk mempunyai alibi, suka bohong, karena takut dia dituduh salah. Takut dituduh salah. Dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Anas bin Malik untuk mencari sesuatu. Pergi engkau ke sana. Namanya Anas bin Malik, anak umur 10-an tahun, baru ingin main-main dengan anak-anak semisal dengannya, padahal ada tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia main dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nunggu di rumah lama, kok enggak datang-datang nih anak. Dia datangi tempat mainnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tepat di tengkuknya Anas bin Malik, beliau pegang. Hal fa'alta lima amartu? Apakah engkau sudah memerintahkan apa yang aku telah lakukan? Beliau tidak mengatakan, kenapa belum pergi? Kan sudah lama saya nunggu. Kenapa? Enggak. Apa yang kita inginkan? Kita inginkan dia pergi mengerjakan perintah kita. Itu kan yang kita inginkan, bukan marahan kita. Maka kerjakan, wahai fulan, anakku sayang, kerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan sudah, nggak usah kita nanya kenapa. Kenapa belum dikerjakan? Kenapa terjadi begini? Saya pernah ditelepon oleh pemirsa Roja TV. Beliau mengatakan, Ustaz, saya dari jauh, dari Jakarta,
dari luar kota Jakarta mengutus anak perempuan saya untuk kuliah di Jakarta akan jadi orang sukses. Cuma saya sayang, mungkin salah saya Ustaz, tidak menjaganya dengan baik. Akhirnya dia berzina Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya katakan, Pak, ucapkan qadarullah masyaallah. Semuanya sudah terjadi. Yang dibutuhkan oleh anak bapak sekarang dirangkul. Nggak usah dimarahi, Pak. Dirangkul. Allah sudah bertakdir itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang ada kita sekarang bimbing anak tersebut agar bertobat kepada Allah. Kemudian urusan anaknya, kalau memang benar-benar hamil, maka jaga. Jaga itu adalah cucu bapak yang tidak punya suami. Qadarullah masyaallah, akan bahagia seperti itu. Ada seorang sekretaris camat waktu itu, kawan pengajian. Dan ini kebiasaan manusia seperti ini. Kalau sudah mepet, banyak maksiat, dia akan seperti dia punya takdir sendiri. Dia seperti ngurus dirinya sendiri. Datang ke saya, Ustaz, saya bingung, kenapa ya akhi? Ketahuan saya selingkuh, ketahuan Ustaz. Dia belum mengakui kesalahannya itu berselingkuh. Dia mengakui kesalahannya adalah ketahuan selingkuhnya. Dia tidak mengakui zinanya. Paham tak? Paham tak maksud saya? Dia bingungnya tuh ketahuan selingkuh, ketahuan berzina. Tidak mengakui zinanya salah. Gimana ya Ustaz menghadapinya? Saya diam aja. Oh, tapi begini Ustaz, nanti akan saya begini, nanti jadi begini. Dia ngatur sendiri. Saya diam aja. Itu manusia kebanyakan. Lupa dia. Qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah berlaku. Tugasmu sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar kedua setelah kesyirikan. Karena Allah tidak pernah memakai kata mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung, kecuali untuk dua hal, tauhid dan pernikahan. Maka ketika terjadi kesyirikan, pengkhianatan terhadap perjanjian yang agung, mitsaqan ghalidhan. Ketika terjadi perselingkuhan, pengkhianatan terhadap mitsaqan ghalidhan, akad yang agung, akad yang suci. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jam 10. Baik, sedikit lagi Pak, 5 menit lagi Pak. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah membuat kiat seorang bahagia. Ingat Pak, bahagianya yang saya maksud tadi, yang kita sudah tetapkan tadi. Lapang dada, nafas dalam, puas dengan pemberian Allah. Bahagianya bukan hanya sekedar hidup mewah, rumah megah, harta bertumpuk ruah, bukan. Bahagianya adalah seseorang puas dengan pemberian Allah, lapang dadanya, nyaman perasaannya, tidak resah, gelisah, gulana dengan berzikir. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu. Orang-orang yang beriman dan kalbu mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Harus yakin Pak, zikir itu adalah menenangkan kalbu, harus yakin. Saya punya pengalaman. Waktu itu saya sakit keras, kemudian sembuh. Misalkan hari ini sembuh, besok harus umroh karena sudah terjadwal. Bawa jamaah. Masuk pesawat Pak, masih dalam keadaan lemes, wajah pucat. Kemudian masuk duduk di kursi yang sudah disediakan, mulai ada perasaan mati kamu Din, mulai denyut jantung mulai aduh saya bilang mati.
Ingat semua tuh. Istri, anak, hutang, aset, pesantren, banyak-banyak macam semua udah. Tambah detak jantung. Saya mulai baca Al-Fatihah, mulai murajah surat Al-Baqarah. Pelan-pelan sampai tenang kembali. Sampai bahagia kembali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu. Zikirlah Pak kepada Allah ketika ada tentara paling hebat Allah. Apa tadi tentara paling hebat Allah? Zikir. Terutama 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 4 kalimat yang kata Rasulullah SAW, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. 4 kalimat yang paling aku sukai dibandingkan apa yang disinari oleh matahari. Apa yang disinari oleh matahari, Pak? Dunia dan seisinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a'lam. Sering-sering berzikir itu. Baca Quran terutama juga. Dan zikir ini ajibun amruh. Zikir ini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ajaib perkaranya. Kenapa, Pak? Coba perhatikan perkataan beliau. Hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin anna dzikra taufiqun minallah fa'lam annahu lan yadhkur rabbahu illa ahadun waffaqahu Allah. Yang artinya, sampai engkau yakin bahwa zikir itu benar-benar murni petunjuk Allah, ketahui baik-baik dari sekian banyak manusia tidak ada yang berzikir dengan padahal sangat mudah dia lakukan kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Pak rubah yang kebiasaan scroll kita, bahkan ada di media sosial sesuatu yang ditampilkan begitu. Aneh zaman sekarang. Buang air besar gak bawa HP, aneh. Kok ada manusia buang air besar gak bawa HP? Aneh. Saking ketergantungannya manusia dengan HP. Maka rubah Pak. Itu yang dibawa adalah mushaf, itu yang diucapkan adalah lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya tidak tahu diizinkan bahwa jawab pertanyaan atau tidak. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah. Sampai jam berapa katanya? Sudah. Tanya jawab 1-2 lah Pak ya. Karena masanya 10 tahun lagi saya datang di sini. Kan 2015 saya datang, 2025 datang. Berarti kan 10 tahun gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 aja atau 2. Laki-laki 1, ibu-ibu 1. Tadi saya sudah bilang ke panitia bahwa antara bulan September, Oktober, November atau Desember silahkan dihubungi, nanti mudah-mudahan dalam waktu yang cepat saya bisa datang lagi ke sini. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada? Ibu-ibu ada? Baik. Ada? Mic-nya untuk ke ibu-ibu kalau ada yang bertanya. Tidak ada. Ini yang bisa disampaikan. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa 'adzab.
wa nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah dapat melihat wajah-Mu yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Wa nas'aluka ridha la saqata ba'dahu abada, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'aluka al-hasyr ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was salafus salih wal aqriba wal walidaini ajma'in. Kami mohon kepada Engkau agar bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, orang tua dan juga para kerabat. Jazakumullahu khairan kepada warga Bontang, seluruh yang bisa mengikuti kajian ini selama safari saya dakwah di Bontang, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita bertemu kembali dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.